Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih mempelajari yaitu pelajaran fikih sesuai dengan jadwal kita. Yaitu sekarang kita masuk di buku paket di halaman 47, yaitu yang kedua, sejarah kurban. Silahkan dibuka bukunya dan disiapkan alat tulisnya. Dan nanti ada yang penting silahkan digaris bawahi ya. Namun sebelum itu mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. 2. Sejarah kurban. Berkaitan dengan masalah kurban, tentunya kalian masih ingat tentang seorang nabi yang memiliki kesanggupan dalam berkurban. Dialah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Seorang nabi yang mampu melewati berbagai macam ujian dan cobaan berat dengan segala pengorbanan demi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian sejarah telah mencatat ketaatan dan kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia telah mengorbankan harta, jiwa, dan raganya demi meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ia berkorban meninggalkan kampung halamannya, diusir oleh rajanya karena menghancurkan patung. Yang kalian tahu ceritanya itu ketika suatu hari besar pada Raja Namrud pada waktu itu, yaitu Nabi Ibrahim tidak ikut serta. Nabi Ibrahim tidak ikut serta berkumpul bersama para pengikut Raja Namrud pada saat itu. Kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung dan berhala, dan kemudian menaruh kampak tersebut di di tangan salah satu patung. Kemudian ditanya, siapa yang telah menghancurkan patung ini? Kemudian di situ yang tersisa hanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Ibrahim di situ bilang, kamu lihat aja di mana kapak itu berada. Ternyata kapak itu berada di salah satu patung. Nah, disitulah cara mengkelabui Nabi Ibrahim untuk menghancurkan para berhala-berhala pada waktu itu. Ia pernah dibakar hidup-hidup karena melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ia berkorban meninggalkan anak dan istrinya di padang yang tandus demi memenuhi perintah Tuhannya. Nabi Ibrahim pernah dibakar hidup-hidup. Kemudian di situ dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu bardan wasalaman, dingin dan menjadi keselamatan untuk Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, pada saat itu ketika Nabi Ibrahim dibakar, semua api pada saat itu tidak ada yang panas, semuanya adem. Ada nenek-nenek masak air 3 jam kagak matang-matang. Kenapa? Karena apinya nggak panas. Kemudian ujian mental Nabi Ibrahim puncaknya adalah ketika ia disuruh untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Pada saat itu adalah putra satu-satunya yang sangat disayanginya. Akan tetapi karena mengharap ridho Allah, perintah itu pun ia laksanakan dengan tulus. Tidak ada sesuatu yang mengganjal pada saat itu. Pada saat yang sama orang kafir telah memusuhinya, memanfaatkan peristiwa untuk menghinanya. Dengan sinis orang kafir berkata, Ibrahim telah gila karena mau menyembelih anaknya sendiri. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak peduli dengan cemoohan dan hinaan tersebut. Kemudian ia sampaikan kepada Ismail putra Ibrahim sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ayat 102 sebagai berikut, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Artinya, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi
bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Nah, kejadian itu terjadi pada tanggal 8 bulan Zulhijjah, atau yang kita kenal dengan hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu hari pemikiran. Ini datangnya mimpi ini dari Allah atau dari syaitan. Nabi Ibrahim bingung di situ, disuruh memikir Nabi Ismail. Kemudian apa? Ismail merupakan anak yang soleh, maka perintah itu pun dia terima dengan mengatakan kepada ayahnya sebagaimana disebutkan dalam surah As-Saffat ayat 102 sebagai berikut. Qala ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dan sini arti, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatkan termasuk orang-orang yang sabar. Nabi Ibrahim semakin terharu dengan jawaban anaknya, sampai akhirnya Ismail pun siap disembelih. Nah, jawaban Nabi Ismail itu terjadi pada tanggal 9 bulan Zulhijjah, dan yang dikenal yaitu hari Arafah, hari mengetahui bahwasanya itu adalah firman, benar-benar mimpi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Ismail pun siap disembelih di atas sebuah bukit. Akan tetapi ketika pedang Nabi Ibrahim sudah siap memotong leher Nabi Ismail, tiba-tiba tubuh Nabi Ismail diganti oleh malaikat Jibril dengan seekor kambing atau sembelihan yang besar. Peristiwa itu menjadi dasar syariat kurban dan kini diteruskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan penyembelihan hewan kurban setiap tanggal 10 Zulhijjah atau hari Idul Adha, 11, 12, dan 13 Zulhijjah hari tasyrik, sampai sekarang yang kita setiap tahunnya melaksanakan hari raya Idul Kurban. Baik anak-anak, mungkin sampai di situ dulu, yaitu pengetahuan kita sedikit tentang yaitu sejarah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sejarah tentang ibadah kurban. Ya, semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya dan dapat kita jadikan pelajaran bahwasanya seorang anak yang baik itu adalah anak yang patuh kepada orang tuanya, seperti Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.